Oke, selamat malam teman-teman semua yang sekarang sudah pada ready ya di channel YouTube Li Channel 81 ya. Jadi ini saya lihat di YouTube sudah rame banget, sudah nunggu ya. Karena saya yakin banget dan percaya ya channel YouTube ini ditunggu-tunggu ya. Karena apa? Penuh manfaat dan inspirasi. Jadi teman-teman ya yang hari ini baru nonton ya, yang belum subscribe segera subscribe ya. Kemudian supaya Anda terus mendapatkan notifikasinya ya, karena benar-benar ya konten-konten yang ada di channel YouTube 81 itu keren-keren banget ya. Dan kali ini ya temanya buat saya sangat menarik ya, karena sesuatu yang kontradiktif tapi dijadiin satu gitu ya, yaitu bagaimana tidur sekaligus olahraga. Nah, kira-kira bisa ketemu nggak sih? Karena kalau teman-teman ditanyain gitu ya, pilih tidur atau olahraga? Udah nggak usah ditanya lagi deh. Pasti jawabannya apa? Tidur. Ya, karena olahraga itu sebenarnya orang tahu semua kok, tapi banyak mengalami challenge gitu ya. Nah, kali ini topiknya itu tidur sekaligus olahraga. Nah, nyambungnya di mana? Nah, ya, pastikan Anda terus ngikuti ya channel YouTube ini ya. Temanya begitu luar biasa ya. Nah, oke, kita tahu semua olahraga manfaatnya banyak banget, tapi yang tadi saya bilang ya, banyak banget yang kalau mau melangkah itu banyak banget alasannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, untuk tahu manfaat olahraga itu seperti apa ya. Nah, bersama dengan kami ya, bersama dengan saya, bersama dengan teman-teman semuanya ya. Hari ini saya ditemani dengan dokter yang sangat cantik, energik ya. Beliau adalah dokter umum, Dokter Dewi Probo ya, dan beliau praktek di Kota Depok. Saya langsung sapa. Halo Dokter Dewi. Halo Bu Yuyun, dahsyat ya. Sehat Bu? Tambah semangat ya, Iya, tambah semangat. wajahnya ya penuh pesona. Ya, Apa Bu Yuyun pasti. sama? Ya, Ya, oke, Dokter Dewi ya. Oke, boleh tahu nggak Dok, jelaskan sebenarnya manfaat olahraga itu seperti apa sih Dok? ya. Sebenarnya olahraga itu adalah membuka pembuluh darah yang di ujung-ujung ini semua terbuka. Kita menyebutnya kalau di bahasa medis itu perifer, pinggir-pinggir, semua ujung-ujung. Kalau pembuluh darah yang di ujung-ujung ini tidak terbuka, itu akan menjadi hambatan. Jantung pompa, tapi di pinggir-pinggirnya tidak siap, tidak terbuka. Akhirnya terjadi hambatan. Nah, olahraga adalah salah satu selain makanan, alkohol dan sebagainya itu yang membuat pembuluh darah di perifer itu terbuka sehingga lancar. Nah, itu dia. Hmm, Karena ya. kalau sudah tersumbat, semuanya akan menjadi penyakit. Ya. Jadi salah satu indikasi ya Dok ya, bahwa pembuluh darah yang lancar itu indikasi bahwa seluruh tubuh ini sehat ya Dok ya. Ya, betul. Nah, kira-kira pengaruh ya, manfaat pengaruh dari pembuluh darah ini itu ya, antara lancar dengan yang tidak lancar itu seperti apa dengan kesehatan Dok? Oke, kita bantu dengan slide ya. Silakan. Ya, ya. Ini kenali dampak dan penyebab sirkulasi darah tidak lancar. Sistem peredaran darah berperan mengirim darah, oksigen, nutrisi ya, makanan ke seluruh tubuh. Tapi bila aliran darah ke bagian tubuh tertentu kurang karena suatu kondisi, jadi nggak kebuka ke yang di pinggir-pinggir atau ada sumbatan misalnya kolesterol dan sebagainya, hal ini bisa menimbulkan berbagai gejala akibat gangguan sistem peredaran darah. Slide berikutnya. Nah, gejalanya kalau aliran darah nggak lancar tuh rambut kakinya udah mulai rontok. Itu udah biasanya yang kaki yang TAO ya, kuku jari merapuh, kram-kram otot ya, kaki dan lengan suka dingin, ujung-ujung itu kulit kaki dan lengan terasa kering. Jadi kalau udah kering gitu ya, dan penyembuhan luka yang lambat. Jadi itu gejalanya kalau aliran darah kita tuh sudah nggak lancar. Slide berikutnya. Ya, jadi ini seperti ini. Kalau sudah ada yang terhambat, akhirnya makanan, oksigen itu tidak bisa lepas kan, tidak bisa ke seluruh tubuh karena ada hambatan seperti ini. Ini yang biru ini katakanlah adalah suatu hambatan ya. Ini
Sirkulasi yang bagus adalah yang seperti ini, yang sendiri-sendiri dia ya, single dan terpisah-terpisah. Jadi oksigennya itu ngalir. Oksigen ngalir sehingga kebutuhan akan oksigennya juga akan terpenuhi. Berbeda dengan yang seperti ini, yang sebelah ya, karena kolesterol ya, kemudian karena pengentalan darah, jadi dia gerombolan. Sehingga dia jalannya lebih lambat. Kalau gerombolan, jalannya lebih lambat. Alirannya tuh kalau udah lambat kan berbeda dengan selang lancar sama selang yang lambat juga akan berbeda ya. Sampai kemudian ini yang kolesterol seperti itu juga sama. Slide berikutnya. Nah ini sirkulasi darah yang buruk itu kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, biasanya tuh ya udah sepaket tuh, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi. Nah ini yang menyebabkan semua ini menjadi pengentalan darah. Kalau sudah darahnya kental sama darahnya yang nggak kental ya, yang normal, dia aliran darahnya berbeda. Jadi kan jalannya akan sampainya akan berbeda, aliran darahnya jadi melambat. Kemudian karena dia melambat sehingga timbul di kitanya tuh penyakit sendi, penyempitan pembuluh darah. Karena kan pembuluh darahnya kalau sudah seperti selang, kalau kita sudah banyak lumut, artinya lubangnya juga mulai kecil kan? Penyempitan pembuluh darah. Nah, pembentukan plak seperti itu ya, itu yang nantinya bisa kalau sampai ke arteri koronaria, arteri jantung itu bisa jadi infak jantung ya, jantung koroner. Nah, ini penyakit yang dari ini biasanya stroke ya, sekarang sudah dulu usia lansia, sekarang usia muda sudah mulai banyak kasus stroke di usia muda. Sakit jantung, ada diabetes, hipertensi, kanker ya, dan tumor. Jadi inilah sirkulasi darah yang buruk itu menyebabkan ini. Bagaimana supaya sirkulasi darah yang buruk? Mau tidak mau, suka tidak suka harus olahraga, Bu Yuyun. Ya, dan ternyata pembuluh darah itu menentukan ya dok ya. Iya, Karena semua penyakit kronis itu dari pembuluh darah ya. ya. Pembuluh darah, karena lambat ya. Slide berikut coba. Ya, nah ini. Akibat darah kental ya, semakin kental. Nih, darah kental memompa jantungnya kan berat, karena kan dia udah kental. Kalau biasa sekali pompa, dia bisa ngalir cepat, tapi ini karena dia darahnya sudah mengental, sehingga jalannya tuh berapa kilometer per jam lah, kira-kira gitu ya. Tekanan darah tinggi ya akibatnya. Nah, gejala awal biasanya kecapean, cepat capek. Kalau kita pembuluh darahnya sudah mulai banyak sirkulasinya nggak benar tuh kecapean, napas pendek dan cepat lelah, sering pusing, migrain terutama ya, kemudian tidur kurang nyenyak dan gelisah, pasti karena oksigennya tuh udah nggak nyampe-nya berbeda. Kalau orang normal nyampe-nya tuh di kepala tuh oksigennya sekian liter, tapi kita yang pembuluh darahnya yang sudah mulai banyak sumbatan, sudah mulai tidak lancar, itu pasti akan ada efek. Leher dan pundak kaku, tangan dan kaki sering kesemutan. Ya ini akibatnya hipertensi, arteriosklerosis. Jadi si arterinya itu mulai kencang, mulai kaku-kaku dia. Penyakit jantung pasti ya, dan stroke. Kalau sudah sampai sumbatannya itu ke otak ya, bisa jadi sumbatan ya, bisa jadi pula pecah. Kalau misalnya terlalu kencang sekali, tekanannya tinggi, akhirnya pecah. Jadi ada stroke hemoragik itu yang pecah. Yang non hemoragik itu yang hanya penyumbatan saja. Ya lanjut. Ternyata leher kaku itu juga nggak boleh asal dipijet ya dok ya, bisa saja kental darah ya. Nggak boleh ya. Nah ini kan nomor 1 ya, olahraga, gizi seimbang, nutrisi ya. Alat-alat tradisional fisik boleh ya, kemudian obat-obatan pasti. Itu ya untuk melancarkan. Nah ini dia. Olahraga ini tantangannya ini loh Pak Bu Yuyun. Benar. Nah, gitu ya. Mudah menyerah karena kan perlu effort ya, perlu bangun paginya itu, terus waktunya, alasannya banyak dan sebagainya. Menyulitkan, tidak praktis. Nah itu. Benar banget. Apalagi sekarang sudah mulai agak musim-musim hujan dok. Lebih ya. Jadi lebih kuat lagi alasannya untuk tidak berolahraga. Benar. Dan tadi itu ya saya baru ngerti loh dok, ternyata rambut rontok itu juga indikasi kalau aliran darah itu nggak lancar. Ya, jadi jangan asal untuk segera ambil ini ya, di treatment pakai lidah buaya atau ganti sampo karena penyebabnya salah satunya aliran darah.
Iya, iya. Oke, makasih penjelasannya ya, Dok Ya, ya. Nah, iya, ya, sama-sama. saya juga ditemani oleh rekan saya ya. Saya ketemu beliau itu kenal itu udah beberapa 10 tahunan lebih ya. Tapi dari ke hari saya ngelihat itu lebih fit, lebih muda, lebih energik ya. Dan latar belakang beliau adalah sebagai psikolog dan hari ini adalah sebagai global entrepreneur. Nah, kalau saya lihat ya terakhir global entrepreneur kayaknya ini aktivitasnya full banget. Saya mau tanya nih dengan beliau ini, kira-kira ada waktu dan memang beliau itu rutin nggak dengan olahraganya ya? Langsung saya undang Ibu Iin di Surabaya ya, Ibu Iin. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Yuyun. Malam, tambah seger saja nih. Thank you. Ya, nah saya mau tanya nih, apakah salah satu rahasia kebugaran tubuhnya itu adalah memang dari dulu itu adalah memang hobi olahraga, Bu Iin? Ya, kalau cerita tentang olahraga itu ada riwayatnya ya. Jadi saya waktu kecil itu sebetulnya suka olahraga dan punya hobi balet. Ya, dari Hmm. kecil ya. Nah, sampai dengan usia SMP itu saya kena hepatitis B. Hepatitis B ya. Jadi akhirnya kemudian ada larangan dari dokter untuk olahraga yang berat-berat dan saya harus berhenti dari balet, nggak boleh lagi, nggak boleh lagi. Nah, sebetulnya itu membuat saya sedih ya dan memang dari kecil itu saya ada sedikit, maksudnya gini, imunitas saya itu gampang turun sehingga banyak minum obat, antibiotik dan lain sebagainya. Zaman masa kecil saya. Jadi pada saat nggak boleh balet, ya udah akhirnya kan nggak ada pergerakan sama sekali ya, nggak sempat olahraga. Paling cuman kalau liburan tuh renang-renang doang kayak gitu. Nah, memasuki dunia kerja, usia karir semakin tambah gitu. Jadi semakin nggak ada waktu untuk olahraga gitu. Jadi ya badannya tuh suka kaku-kaku kayak gitu ya. Nah, terutama persendian itu seringkali terjadi masalah kayak gitu ya. Nah, dan ditambah lagi saya itu karena balet itu dari kecil ya ada yang aneh di tulang belakang saya. Jadi yang namanya skoliosis. Jadi setelah dilihat sama dokter gitu ya, termasuk ada tusuk jarum ya, tusuk jarum dari Sinsei itu ada bentuk S. Jadi badan saya tulang belakangnya tuh berbentuk S. Dan itu saya ketahuannya memang sudah usia kepala 4, jadi ya emang udah agak telat gitu dan emang diomongin sama dokter sama Sinsei-nya tuh, dokternya tuh ngomong gini, wah ini kamu nggak bisa sembuh nih karena keturunan. Jadi kayak mamamu nanti tua itu seperti apa ya kamu bakal tuanya tuh kayak gitu loh. Nah, padahal ya itu bisa sampai mengakibatkan seperti yang saya lihat di mama itu akibatnya antara kaki kiri dan kaki kanan beda panjangnya. Jadi akhirnya jalannya susah kayak gitu. Terus ada osteoporosis juga gitu. Nah, Miring juga Bu Iin ya kalau jalan ya? ya miring. Jadi badannya jadi nggak boleh gemuk gitu loh, berat sebelah soalnya ya, kayak gitu. Nah jadi ya terus kemudian saya ke Sinsei untuk tusuk jarum, ya Sinsei-nya ngomong gitu, wah ini karena kamu udah terlambat ya, jadi nggak bisa diapa-apain, yang bisa adalah tidak diperparah lah seperti itu ya gitu. Jadi saya disuruh beli itu loh kayak baju kayak baja gitu. Kayak baja ya Terapi harganya ya Bu Iin ya? ya kayak harganya 800.000 saya ingat ya, tapi nggak boleh putus tusuk jarum. Jadi itu harus selamanya seperti itu kayak gitu. Jadi zaman itu saya ya rajin banget ya tusuk jarum sampai bosen. Berapa tahun sempet tusuk jarum Bu Iin? Ya sekitar ya 2 tahunan ya 2 tahun ya, oke. Ya, nah ini Yuyun saya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Saya bersyukur banget ya. Jadi tahun 2016 tuh saya dikasih tahu seseorang tentang adanya satu kasur ya. Bagi saya tuh kasur ajaib gitu ya. Nah, nah saya pikir kan kasur kan selama ini kan juga gunanya untuk tidur kan. Betul. Ada kasur yang gunanya untuk olahraga gitu kan.
Jadi betul gitu. Jadi ya saya nggak terlalu perhatian di awal. Cuman karena saya mengikuti seminar-seminarnya itu berturut-turut tuh saya ikutin terus gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa di kasur ini gitu loh. Dan boleh ya saya tunjukin ya. Coba di-share. Boleh. Boleh di-share ya. Nah, kasurnya tuh Iya. tipis gitu. Cuman 10 cm yang hitam itu. Yang hitam Oh, yang itu. hitam. Ya, yang hitam. Kalau yang merah muda itu hanya tatakannya, tapi kasurnya sendiri jadi tebalnya cuma 10 cm aja. Ya, kayak gitu. Nah, itu bantalnya itu juga saya sempat beli kayak gitu ya. Nah, jadi kasurnya itu seperti ini, tetapi sebetulnya dia itu terdiri dari 10 lapisan tuh sangat lengkap. Dan kasur ini memang terapi. Jadi bukan dibuat untuk supaya kita tidur aja, enggak. Tetapi sebetulnya untuk menerapi kita. Ingat kalau di orang-orang Jepang ya tidurnya kan justru betul. kan ya. Padat. Nah, seperti Iya, itu. padat kasurnya. Betul. Itu sebenarnya tidur yang paling bagus. Karena sebenarnya fungsi tidur itu kan banyak banget ya Bu Yuyun ya, termasuk mengembalikan imunitas kita, memori kita gitu loh, dan sangat bahaya kalau kita tidurnya tuh nggak sehat kayak gitu loh. Nah, jadi saya mulai tahun 2016 saya tergerak untuk membeli ya, karena dikatakan adalah pada saat kita tidur justru terjadilah fungsi olahraga. Nah, fungsinya adalah yang paling utama adalah peredaran darah menjadi lancar. Nah, nyambung waktu itu dengan ceritanya Dokter Probo. Iya, betul banget gitu. Jadi peredaran darah kita itu menjadi lancar. Jadi waktu itu ada tesnya Bu Yuyun. Boleh ya sekalian tes ya? Ini ya, boleh ya Bu Iin ya, tes untuk kelancaran peredaran darah ya. Peredaran darah, ya kan kita kan nggak tahu kan peredaran darah kita tuh lancar atau enggak. Masa pergi ke laboratorium mau tes gitu kan nggak lucu gitu ya. Nah ternyata waktu itu diberitahukan ada cara singkat, cara sederhana untuk mengetahui peredaran darah kita tuh sebetulnya bagus atau enggak gitu. Boleh ya? Simpel ya Bu Iin ya? Simpel ya? Ya sangat simpel. Begini aja. Ya, berarti bisa ngajak teman-teman nih, teman-teman semua yang lagi nonton ya sekarang semua. ini. Karena ini praktis banget, ya praktis banget caranya. Ikutin aja ya, ikutin ya, lurus tangan. Ya sejajar. Kemudian yang tangan kanan ditumpangkan ke yang kiri. Oke. Ya, kemudian dibalik, telapak menghadap telapak. Oke. Ya, begini ya, ditangkupkan rapat. Ya, oke. Kemudian diputar, perlahan harus sampai lurus. Tapi kalau nggak bisa lurus jangan dipaksa. Kalau nggak bisa lurus jangan dipaksa. Ya, dilemesin ya. Ya, kalau misalnya Anda begini, sebegini aja berarti tandanya Anda tidak lancar peredaran darahnya. Nah, waktu awal saya melakukan tes ini, terus terang saya nggak bisa lurus, cuman segini aja kayak gitu ya. Nah, itu ada tanda bahwa peredaran darahnya nggak lancar. Nah, kemudian nanti kita tidur di kasurnya itu. Nah, tangannya itu telapak tangan yang bagian banyak peredaran darah itu justru ditangkupkan gitu, ditaruh di kasurnya seperti itu. Nah, dalam waktu 30 menit saja terjadi perubahan. Itu saya kaget banget gitu, dan saya langsung membeli kasur ini karena saya tertarik ya. Karena cerita saya tadi itu kan bahwa saya nggak boleh balet lagi kayak gitu ya. Jadi udah tahu badan jadi kaku-kaku kayak gitu ya. Nah, akhirnya ya saya kepingin lah bisa sehat terus gitu loh ya. Jadi akhirnya saya beli, saya nggak punya waktu untuk olahraga, terus terang aja gitu ya. Jadi artinya saya kalau bisa tidur sambil olahraga, alangkah baiknya gitu loh. Pemikiran saya waktu itu cuman sederhana seperti itu. Nah, akhirnya sampai saya tidur di kasur itu terus. Nah, pada saat usia 52, saya itu sudah kembali lentur. Oke, boleh tunjukkan fotonya. Boleh tunjukkan foto saya. Bagus banget kalau ada fotonya ya. Ya, ini salah satu foto saya olahraga. Wow. Jadi, ya, beda ya, 20 tahun sama 52. Gitu. Padahal ceritanya Bu Iin. Wow. Ya, jadi bedanya badan saya nggak terlalu banyak kan? Iya. Nggak terlalu banyak ya gitu, dan masih bisa tegak kakinya ya. Dan ya saya bisa balet lagi Bu Yuyun. Cuman saya nggak tunjukin videonya karena padahal Bu Iin sempat ini ya, sempat berhenti berolahraga dengan jarak yang lumayan panjang ya. Ya,
bertahun-tahun saya nggak olahraga seperti itu. Nah, kemudian tahun 2014 saya mengambil komitmen untuk olahraga tiap hari minimal jalan sehat 30 menit. Sampai dengan hari ini saya masih lakukan. Jadi ya apa namanya, badan saya menjadi stabil dan hampir sudah 5 tahunan ini nggak pernah ke dokter. Kalau yang dulu-dulu saya langgar bolak-balik itu 1 tahun bisa 3-4 kali masuk rumah sakit, karena kasur ini sekaligus menerapi dalamnya badan saya, jadi tekanan darah, gula darah itu menjadi terterapi semuanya. Jadi ya happy banget, bukan hanya tidur tapi sekaligus saya olahraga rutin tiap hari sejumlah jam tidur saya. Begitu Bu Yuyun. Berarti ini kasur yang pintar dan ajaib ya? Iya betul. Benar. Nah, Ya. nah, biar teman-teman penasaran semua ya. Oke, nantikan ya untuk nonton terus channel ini ya, karena nanti akan dikupas lagi tentang yang namanya kasur ajaib itu seperti apa ya. Jadi simpen dulu ya Bu Iin ya. Ya, boleh. Ya, jadi nah dan hari ini ya di tengah-tengah saya ya ada cowok ya. Jadi kita semua tadi perempuan-perempuan, ada cowok nangkring di sini. Ya, dan beliau hari ini ada di Tangerang ya, di Banten ya, di Tangerang ya. Dan saya juga kenal beliau itu hampir sama dengan Bu ini itu 10 tahunan ya, 10 tahunan. Dan saya juga melihat perubahannya tambah hari tambah muda, tambah hari tambah semangat, tambah hari tambah energi gitu ya. Nah, beliau saat ini adalah sebagai presiden director ya di perusahaan, sebentar saya baca dulu ya biar jelas ya, karena profesi ini profesi yang terakhir ya, maksudnya yang paling up to date ya. Oke, beliau adalah Presiden Director of Foreign Oil and Gas ya, EPC Company ya, dan di Jakarta ya Pak MG ya. Betul Ibu Yuyun. Nah, artinya tetap semangat, dan kalau saya lihat ya dengan background beliau ya, saya ini ada 2 nih ya, asumsi saya, nggak sempat olahraga atau ada olahraga tertentu karena tuntutan profesi. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak MG ini bagian yang mana ya? Dari dulu memang suka olahraga atau olahraganya baru sekarang-sekarang ini karena profesi ya, tuntutan profesi. Monggo Pak MG. Oke, selamat. Sorry, namanya Pak Sudarmono Joko Nugroho, tapi karena saking deketnya ya itu adalah panggilan ini ya, panggilan deket ya. Panggilan saya. Oke, selamat malam Bu Yuyun dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Jadi tadi sebagaimana dijelaskan Bu Yuyun, dengan jabatan saya saat ini, alhamdulillah. Dan kalau ditanya mengenai olahraga yang khusus, ya memang ada. Jadi ceritanya begini Bu Yuyun. Dalam usia 40 tahun saya disadarkan perlunya berolahraga. Karena di usia 40 tahun itu saya sudah menjadi yatim piatu, di mana ayah saya meninggal di usia 60 tahun, mendadak karena jantung. Habis ngambil pensiun, parkir mobil, masuk rumah, duduk di meja makan, meninggal. Saya flashback 3 tahun sebelumnya. Ibu saya habis nonton Ketoprak Humor, kalau dulu di tahun era itu tahun 2000-an ada Ketoprak Humor. Top banget, ibu saya dalam kondisi tertawa, lucu, pingsan dan meninggal. Kan gitu kan? Dengan 2 kejadian itu, jadi dari setelah ayah saya meninggal karena jantung, ibu saya meninggal, saya jadi tersadarkan bahwa saya adalah keturunan bapak ibu yang penyakit jantung. Kan gitu kan? Sehingga menyadarkan saya untuk pentingnya olahraga. Karena profesi saya di dunia perminyakan, olahraga khususnya yang umum adalah apa? Biyun, golf, kan gitu kan. Mulailah saya golf. Ya, Pak Ji. Di 2003 saya golf rutin. Dari 2003 seminggu 2 kali. Sampai ini kan gosong semua di Biyun. Sampai saat ini. Kan gitu kan. Tahun 2003 saya golf, tahun 2006 saya mulai sepedaan juga. Karena trennya waktu itu adalah itu, golf dan sepedaan. Sampai akhirnya di tahun 2016 saya dikenalkan kasur yang katanya sambil tidur bisa berolahraga, kan gitu kan. Nah bayangin, untuk menjaga badan saya aja saya perlu olahraga yang semacam itu, kan gitu. Ini kok ada kasur yang bisa berolahraga. Questionan ini bener atau tidak, kan gitu kan. Akhirnya kami membeli, kan gitu kan. Dan saya buktikan Bu Yuyun. Saya manfaatnya tidur, ya, manfaatnya langsung
Iya, terasa karena kan gitu ya Pak MG ya? intinya olahraga kan apa? Membakar lemak kan, Bu. Selain Benar. melancar olahraga kan membakar lemak kan gitu. Benar. Dan ternyata kasur yang saya beli itu terbukti. Wow. Jadi Boleh melancarkan lihat nggak? ya benar sekali. Jadi saya ada testimoninya yang benar-benar bisa dilihat kan gitu kan. Karena apa Ibu Yuyun? Di usia saya saat ini 58 tahun, kondisi fungsi tubuh saya dan fungsi darah saya normal. Jadi setiap tahun saya medical check up, nanti bulan depan sudah medical check up. Jadi namanya kolesterol, namanya gula darah, namanya hipertensi, namanya semuanya terkontrol. Alhamdulillah. Karena kalau Ini tidak perlu, apa Bu ini Yuyun? perlu dicatat loh Pak MG, karena ini Ya, gimana? langka loh, umur 58 tahun dengan semuanya normal, itu Ya, berkah betul. alhamdulillah banget loh. Sangat, Ya. saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Karena kalau tidak, kalau membayangkan ayah saya, 2 tahun lagi saya bisa quote unquote meninggal kan gitu kan. Atau kalau saya flashback, ibu saya meninggal 55 tahun, saya sudah melewati kan, udah 58. Nah ini anugerah yang saya jaga. Jadi kesehatan itu yang saya jaga. Dan ternyata tidak hanya olahraga, dengan tidur kok bisa berolahraga. Itu kan anugerah sekali. Yang semua orang kan nonsen kan, karena olahraga adalah perlu effort. Kan gitu kan, perlu niat. Kan gitu kan, perlu niat bangun pagi. Kalau golf, kalau habis sembahyang subuh, langsung berangkat. Kan gitu kan. Sepedaan juga gitu. Sepedaan kalau habis sembahyang subuh, langsung berangkat. Berangkat pagi, pulang malam. Dan dengan tidur semalam, kok berolahraga, terjadi pembakaran lemak. Nah, ini lihat. Gimana itu ceritanya itu? Sangat Yuyun. Ini benar-benar testimoni yang bisa dibuktikan, orang bisa ketemu saya, melihat mulai malam, paginya bagaimana saya nimbang badan. Ini ada filmnya. Oke. Ini para ibu-ibu, para cewek-cewek pasti suka banget ini. Jadi kalau sambil jalan Bu Yuyun ya. Iya. Ini adalah pada saat Minggu tidur. Itu filmnya adalah live show. Oktober jam Rekamannya hidup, timbangannya digital hari Minggu kemarin. Sebelum baru tidur, ini ya, baru Pak MG. Baru minggu kemarin. Sebelum tidur berat saya adalah 75,4. Oke. Dan bangun pagi, bangun tidur 74,8. Wow. Mas Mira. Itu baru 0,9. Turun Dengan tidur setengah saja kilo. sudah berolahraga membuang lemak 5 ons. Karena kalau saya perhatikan Bu Yun, saya tidur di kasur ini, pembakaran lemak saya antara 4 ons sampai 8 ons semalam. Semalam. Padahal untuk membuang 8 ons, saya perlu kegiatan ekstra. Gitu ya, olahraga jalan pagi. Ya, betul. Iya, betul. Jadi untuk kita membuang lemak badan 8 ons atau 1 kilo, itu perlu effort yang belum tentu semua orang mau melakukannya. Betul. Kan gitu kan? Bisa dilihat. Itu ekivalen dengan berapa langkah tuh? Berapa ribu langkah tuh, Pak? Bisa dilihat slide keduanya atau video keduanya. Oh, ada datanya juga. Keren ini Pak MG. Nah, ini. Jadi tadi kan setelah subuh kegiatan pagi adalah buang sampah kan gitu kan. Itu turun lagi. Jadi sampah semalam itu saya terbuang 4 ons. Akhirnya saya jalan pagi. Jalan pagi adalah selalu mengejar matahari dan kondisi ada matahari. Bayangin Bu Yuyun, saya jalan kaki 5,3 kilo, 8.300 langkah, selama 70 menit, berat badan saya turun 8 ons. 8 ons. Jadi tadinya tidur berat saya 75,4, setelah olahraga pagi, berat badan saya menjadi 73,7. Ini amazing ini. Ini benar-benar terjadi. Ini benar, setiap hari saya mengkontrol kondisi badan saya dengan semacam ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat tabel ini, bisa dicatat, bisa dibuktikan. Jadi hasil perbandingannya Bu Yun, tidur semalam di kasur SMNRI, berat badan saya turun 5 ons. Tidur loh Bu Yun, terjadi pembakaran lemak 5 ons. 5 ons. Jalan kaki selama 77 menit, berat badan saya hanya berkurang 8 ons atau 8 ons. Kesimpulan Bu Yuyun, kesimpulannya tidur semalam itu sama dengan kegiatan berolahraga jalan kaki selama 47 menit. Dahsyat nggak Bu Yuyun? Bayangin. Banget. Tidur loh Yuyun. Banget. Tidur itu, gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan pagi hari sama malam hari,
itu berat badan kita dari pagi sampai malam cenderung nambah 1,2 kilo sampai 2,5 kilo, tergantung pola makan kita harian. Dan bagaimana kita membuangnya? Salah satunya dengan tidur saja. Apa nggak hebat? Habis itu kombinasikan dengan jalan kakinya atau olahraga lainnya, sehingga pada saat memulai hari pagi berikutnya, itu kita kembali ke badan yang siap apa saja. Sampai saat ini saya tidak punya pantangan makanan apapun juga. Kan gitu kan? Nasi itu yang keren. Oke, nasi goreng babat oke, durian oke, alhamdulillah. Itu real sehat itu Pak MG. Sangat. Orang sehat itu nggak ada tantangan makan apapun, itu namanya sehat. Itu saya rasakan sampai saat betul ini. nggak? Dan saya satu lagi kalau makan apapun, jadi kalau Buyun nanti ke Jakarta, mampir ke rumah pasti buka kulkas saya ada duriannya, kan gitu. Keren. Dan yang kedua Buyun, dengan kasur itu ternyata saya mendapat solusi atas masalah tubuh saya. Jadi saya punya kasur itu di tahun 2016. Oke? Di 2014 dengan olahraga saya tadi yang golf, saya mengalami masalah namanya frozen shoulder. Oke. Jadi bahu beku atau lengan yang beku karena saya golf terlambat di jalan, teman-teman sudah main, saya nyusul di hole kedua, langsung mukul grounded. Hantaman tangan dengan tanah membalik ke bahu saya, kan gitu kan. Dan paginya, keesokan harinya, tangan saya tidak bisa diangkat penuh seperti saat ini, kan gitu kan. Jadi ada fotonya Pak MG? Gimana Bu Yun? Ada fotonya? Ada saya siapkan semua ini Bu Yun. Wow, keren ini Bapak Ibu sekalian, pada saat saya mengalami frozen shoulder, kalau saya mau meluruskan bahu saya, posisi lengan saya hanya yang miring, yang tangan kanannya miring. Yang kanan ya Pak MG ya? Yang kanan dari kita ya? Kalau mau diluruskan, posisi tangan kanan maksimum miring, sekitar jam 8 atau jam 8 pagi ini ya. Tapi kalau saya mau meluruskan lengan saya dua-duanya, Bu Yun bisa lihat tuh, bahu saya atau pundak saya. Iya, agak kepaksa gitu ya kayaknya. Itu penderitaan, itu kayak maksa gitu ya. Itu sakit sekali. Itu dipaksa itu sakit gitu. Dan kemampuan tangan saya bergerak ke samping atau ke kanan itu ada maksimalnya di foto kedua. Nah ini, tuh. Jadi kalau ke depan itu maksimal hanya sampai jam 11. Iya. Ya, tidak bisa lurus sampai jam 12 seperti halnya tangan kiri. Kalau ke samping maksimal jam 10. Tidak bisa. Nah, ini udah terkunci nih. Kan gitu. Dan anugerah dari kasur itu Bu Yun, pada saat saya sudah tidur di 3 malam, jadi hari keempat bangun pagi, tahu-tahu saya setelah mau sholat subuh itu bahu kanan saya terasa hangat, panas kan gitu kan. Sangat-sangat panas. Saya surprise sekali, ini kenapa nih bahu saya kan gitu kan. Terus kan otomatis saya ginian, loh kok enak. Saya langsung bangun tidur, saya tag, ada apa nih? Nah, di foto berikutnya. Gitu lihat. Di foto berikutnya ada. Jadi benar-benar hanya tidur 3 malam di kasur itu, frozen shoulder saya yang tadinya saya sudah kiropraktik, saya sudah pijet, saya sudah sinar X dengan segala terapinya tidak sembuh selama 2 tahun, hanya dengan tidur di kasur 3 malam ya. Masalah saya tersembuhkan. Wah, kan dahsyat sekali. Jadi itulah kebahagiaan saya berdua dengan istri saya tidur di kasur tersebut dengan usia kami masing-masing. Alhamdulillah kondisi peredaran darah lancar, kondisi fungsi darah lancar, sehingga saya nah itu Bu Yun, tangan saya sudah bisa menari kan gitu kan. Itu adalah anugerah dari saya tidur di atas kasur SMS3. Wah ini kan. Jadi tadinya niatnya hanya apa? Hanya membuktikan bahwa tidur bisa berolahraga. Ternyata tidur bisa menyembuhkan penyakit yang saya alami 2 tahun, saya tidak punya solusinya. Lah kan nggak ngerti solusinya apa? Ditusuk jarum tidak jelas, disunat juga tidak sembuh-sembuh, kok tidur saja kan gitu. Jadi gitu, sekarang frozen shoulder-nya full sudah sembuh ya, sudah bisa begini ya. Sudah sembuh ya. Ini udah sembuh. Nah, keren. Ini udah sembuh nih, udah sembuh total nih. Nah ini. Jadi buat saya Bu Yun, olahraga bukanlah hukuman kepada tubuh atau badan kita. Jadi ada slide-nya nih, saya sampaikan.
olahraga bukanlah hukuman kepada tubuh atau badan kita atas makanan yang kita makan, melainkan sebuah kegembiraan dan perayaan atas anugerah bahwa tubuh atau badan kita masih bisa melakukannya. Bayangin lu, bangun tidur bisa olahraga. Iya. Gitu kan. Dimana sebagian orang bangun tidur tadi katanya malas atau bahkan tidak bisa gerak sama sekali. Karena Ibu Yun, di usia saat ini saya sudah kehilangan banyak teman-teman seangkatan zaman SMA. Bahkan hari ini jam 4 tadi, teman saya kemarin berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, turun dari pesawat meninggal. Karena apa? Pecah pembuluh darah di batang otak. Jadi tadi jam 4 sore dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Husada, Surabaya. Alaminya kan dibawa ke Semarang. Bahwa usia saya itu adalah usia rawan dengan segala penyakit yang tadi disampaikan oleh Dr. Probo. Dengan tidur di kasur, badan saya alhamdulillah terjaga kesehatannya dan insya Allah panjang umur. Ini keren banget ini ya, karena ternyata kasurnya tadi benar-benar sudah memberikan solusi buat Bu Iin, termasuk juga Pak MG, bagaimana pembuluh darahnya membaik ya. Dan tadi membuktikan tadi tentang temanya, bagaimana tidur sekaligus olahraga, itu keren banget itu. Itu terbukti. Ya. Terbukti. Itu saya keren banget. Itu terbakarnya Bu Iin antara 4 ons sampai 8 ons. Tergantung makanan terakhir apa yang masuk ke tubuh kita malam hari. Kalau banyakkan protein, terbakarnya lebih banyak. Jadi membantu diet juga ya. Itulah apa yang bisa saya ceritakan ke Bapak Ibu semuanya malam ini. Terima kasih banyak nih MG ya. Makanya sudah diberikan ya satu resep, satu rahasia ya, bagaimana tetap kondisinya tetap sehat ya, karena memang pembuluh darah ini menjadi satu challenge ya, buat yang usianya sudah 40 tahun ke atas ya, bahkan ini menjadi satu indikasi tersendiri ya, yang perlu perhatian ya. Nah sebelum saya mau tanya lebih lanjut tentang kasur ajaib dan pintar tadi ini ya, nah ini biar teman-teman di channel YouTube ini tahu semua gitu ya, tentang scoliosis dan frozen shoulder, karena saya ini ya ditemani dengan dokter yang ahli di ibaratnya bisa menjawab lah ya secara benar ya. Nah Bu Dokter, boleh dijelasin nggak scoliosis sama frozen shoulder tadi yang diceritain itu penyakit apa sih itu sebenarnya? Ya, oke, dibantu slide ya Bu Yuyun. Silakan. Ya, skoliosis tadi Bu Iin ya punya tantangan skoliosis. Biasanya kondisinya itu sudah melengkung, bisa huruf C, bisa huruf S, gitu ya. Bu Iin mungkin dulu balet ya, karena balet. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak sebelum pubertas, jadi masih muda, mungkin Bu Iin dulu balet kan dari kecil ya, jadi itu antara 10 sampai dengan 15 tahun. Skoliosis yang terjadi biasanya ringan sih awal-awalnya, tapi kalau tidak dikoreksi akan jadi parah ya, seiring dengan pertambahan usia. Bila parah bisa menyebabkan penderitanya karena belok-belok begitu, akhirnya kan rongga di dadanya berkurang ya. Jadi akan ada gangguan lah di situ di organ jantungnya, paru-parunya juga kalau dia terlalu belok-belok gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kelemahan pada tungkai tadi yang Bu Iin cerita, panjang sebelah seperti itu ya. Slide. Nah, nih bentuknya seperti ini. Condong ke satu sisi. Jadi dia bahunya juga lebih tinggi kalau dia udah parah ya, kayak gitu. Yang yang sebelah kiri kelihatan. Ya. Iya, betul ya, miring ya. Iya, miring ya, gini. Nah, itu menyebabkan nanti kakinya juga panjang sebelah. Karena begini, jadi kakinya juga terbiasa gitu. Sebagian besar kasus skoliosis tidak ditemukan awalnya ya. Namun terdapat ini, cedera tulang belakang, bisa dia jatuh, kemudian ada infeksi ya, bantalan sendi tulang belakang yang mulai aus. Itu kalau pada orang yang memang degeneratif, jadi udah usia tua, bawaan lahir bisa juga, bentuknya sudah seperti itu bisa juga, atau gangguan saraf dan otot. Ini biasanya pada orang-orang anak yang lahirnya
cerebral palsy yang apa namanya ada ya CP terkenalnya itu Ada, ya. karena dia begitu-begitu kan badannya sehingga ototnya begitu-begitu akhirnya tulangnya pun juga akhirnya ikut seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini tadi MG nih, frozen shoulder, nyeri bahu. Jadi gangguan otot rangka tuh dari atas ke bawah yang paling tren sekarang tuh nomor 1 frozen shoulder. Jadi dia ini kaku. Karena sendinya itu membentuk kapsul, membentuk keras sendiri kalau sudah ada peradangan. Jadi radang sedikit nggak kerasa sama MG. Lama-lama terbentuk selaput gitu di sininya. Makanya kalau digini mereka kunci. Nah, hati-hati pada teman-teman yang suka gelantungan di busway ya. Kalau begini terus, artinya berapa jam macet, keretanya nggak bisa jadi dia akan menjadi frozen shoulder di sini. Karena ada mekanisme tubuh untuk melindungi ini sehingga selaputnya itu malah bikin kaku. Carpal tunnel syndrome itu biasanya ininya sakit ya, terus nggak bisa bergerak, lemah tadinya, kesemutan kayak gitu. Nah itu tuh pada dokter gigi yang suka ngungkit-ngungkit gini, atau yang jual gado-gado. Nah, penjual gado-gado saya sampai dioperasi ininya, karena peradangan di sininya, karena setiap hari kan dia begini terus. Ini yang membuat haus, ya. Ngulek dok. Kenapa? Ngulek. Ya, ngulek ini jual gado-gado. Atau ini, kalau Bu In sakit di sini mungkin Ibu In kan karena banker ya. Jadi tanda tangan ACC-nya kalau tanda tangan Bu In nggak keluar. Seperti itu bisa jadi. Low back pain, nyeri punggung bawah nih, banyak banget. Hati-hati kalau sudah nyeri punggung bawah, karena dia akan merambat ke kaki, Mbak. Jadi kalau misalnya sudah sininya sakit, itu bisa jadi ke kaki-kaki itu merambatnya, karena saraf kan berurutan. Dia kan kayak gitu kan. Ketika di atasnya kena, lama-lama jadi akan ke bawah. Lama-lama kakinya yang nyeri. Nah, kalau udah nyeri, nah ini lutut, osteoartritis bilateral. Jadi ini biasanya pada orang tua. Kadang-kadang disuntik enak ya, disuntik enak. Tapi kan begitu lagi. Dan fantastik ya, tadi gejala ini pasti terbantu sekali dengan Smart MS3 itu ya. Nah, calcaneus pain. Nah, ini juga nih pada kaki yang leper biasanya. Kalau kakinya nggak melengkung, itu gampang sekali kena tumitnya tuh sakit. Tapi kalau kakinya yang bentuknya agak melengkung, nah ada gituannya, itu biasanya nggak gampang sakit. Nah, ini sekilas penyakit yang lagi tren nih kalau di praktek saya. Datang tuh pada gitu. Ya, luar biasa ya. Oh, terima kasih banyak ini. Halo. Ya, halo. Ya. Oke, halo dokter ya. Masih ada ya? Udah nggak ada kayaknya. Masih ada nggak ya? Habis sudah selesai. Oh, habis ya. Ya. Wow, terima kasih banyak nih dok. Penjelasannya luar biasa nih. Ya. Oke. Dan ini di YouTube udah rame banget nih ya. Jadi mereka ini responnya luar biasa ya. Apalagi ya banyak banget yang komen ya, para cewek-cewek ya, para perempuan-perempuan ini kayaknya seneng banget ya. Karena tadi sharingnya Pak MG tadi itu bagaimana tidur itu bisa langsung menurunkan berat badan dan sekaligus bisa olahraga ya. Dan ini benar-benar ini sudah teruji sekali ya. Dan ini juga ada tadi ya, baru gabung nih, maaf ini kasur apa? Nah ini tunggu dulu ya, Anda berada di saluran yang tepat dan waktu yang tepat ya. Bentar, dan ini juga ya, pengalaman saya, HNP lumba saya bisa sembuh sesudah tidur menggunakan matras tersebut dan kualitas tidurnya juga membaik di usia 67 tahun loh, luar biasa ya. Dan banyak banget komen-komennya. Nah, karena sudah nggak sabar menunggu ya, saya balik lagi ya kepada Ibu Iin ya untuk membongkar ya, mengupas tentang kasur ajaib dan kasur pintarnya. Oke, silakan Bu Iin. Oke, thank you Bu Yuyun. Ya, sebelumnya saya mau cerita tentang kabar skoliosis saya ya. Jadi tadi kan bentuknya kan S ya, dan itu dari kecil saya nggak sadari tambah tua karena kan istilahnya tuh tidurnya itu di kasur yang kalau zaman dulu beli kasur itu justru nyari empuknya, betul nggak Bu Yuyun? Nah, cari spring bed yang empuk, yang enak gitu ya, biar tidurnya nyenyak itu. Ternyata malah keliru.
Saya baru tahu gitu loh. Ternyata semakin empuk kasurnya, kalau usia kita bertambah, maka zat perekat itu mulai berkurang. Ya, yang ada adalah diganti dengan zat kapur. Nah, itu mengakibatkan skoliosis saya makin parah. Karena tidur di kasur yang empuk kan mendorong semakin ke bawah kayak gitu. Jadi akhirnya skoliosisnya bukan malah pulih tapi makin parah. Dan itu yang menyebabkan saya suka mengalami gangguan sering banget itu pergelangan tangan. Yang tadi dibilang apa tadi itu namanya tuh saya nggak tahu ya. Ya, nah kemudian saya seringkali gangguan osteoartritis di lutut. Ya, jadi beberapa kali itu saya dulu tuh tiba-tiba lutut ini nggak bisa ditekuk, bayangin lutut nggak bisa ditekuk ya, dan kemudian tangan ini nggak bisa digerakkan begini, jadi buka handle pintu nggak kuat, angkat gelas saja nggak kuat Bu Yuyun, apalagi angkat koper. Kalau misalnya saya pergi-pergi ke luar kota, luar negeri, udah nggak bisa ngangkat koper, selalu harus ditolongin teman, kayak gitu. Nah, begitu menderitanya, jadi di bagian sendi-sendi itu yang kena. Dan low back pain itu hampir tiap hari saya alamin. Kayak gitu. Jadi sebelum saya ketemu kasur ini gitu. Nah, jadi pada waktu ketemu kasur ini Smart S3, saya itu paling antusias. Saya nanya langsung kepada konsultannya. Jadi saya tanyanya begini, apakah bisa memperbaiki skoliosis saya? Bukan mencegah ya. Bisa, dan dikatakan bisa. Dikatakan bisa gitu loh. Loh, kalau bisa saya juga mau gitu loh ya. Nah oke, jadi kemudian saya tidur kan di situ. Nah apa yang terjadi ya? Nah kurang lebih 1 tahun gitu ya. Saya tuh kembali ke Shinsei yang tadi ya, yang katakan bahwa saya tuh nggak bisa sembuh. Udah kondisinya kayak begini. Dan dia kaget loh, karena kalau saya bentuknya S, itu diraba aja di sebelah sini, diraba aja itu langsung bisa terasa, kayak gitu ya. Ada nekuk gitu loh. Kayak tonjolan gitu, ada sumur. kayak tonjolan gitu Bu ya. Ya, kayak nekuk ke dalam kayak gitu loh. Kayak ada sumurnya kayak gitu. Nah, pada waktu terakhir ini nggak pernah lagi ngalami sakit-sakit. Bahkan kalau dari 2016 sampai sekarang berarti sudah 4 tahun ya. 4 tahun tuh tidak kambuh sama sekali yang namanya ini nggak bisa digerakkan, kemudian low back pain-nya nggak pernah ada lagi, kemudian osteoarthritis-nya juga pulih kayak gitu. Dan terakhir waktu saya pergi ke Shinsei-nya bingung. Loh, kok bisa begini? Jadi saya kalau dipegang sekarang sudah semakin lurus. Sudah makin lurus. Jadi cekung begini loh, tulang saya tuh cekung begini. Nah, yang cekung itu cekungannya udah mulai datar. Keren ya? Udah mulai datar. Jadi saya happy banget. Jadi low back pain-nya udah banyak sekali berkurang kayak gitu. Hampir nggak pernah kambuh. Kayak begitu gitu loh, puji Tuhan. Keren. Nah, memang keren, maka saya jelaskan ya, kasur ini bukan sembarang kasur gitu. Coba ditunjukkan di screen-nya ya. Nah, ini yang namanya Smart S3. S3 itu sendiri terdiri dari Sleep System Solution. Jadi solusi sistem tidur kita, gitu ya. Oke. Nah, silahkan dibuka. Ya. Oke, Smart S3. Nah, ini sebenarnya 3 bahan dasar utama. Jadi di dalam kasur itu ada keunikan, dia mempunyai biomagnetik yang sifatnya itu 3 dimensi. Jadi kalau Anda lihat ya, di situ biomagnetnya itu berupa yang hitam-hitam itu. Dia 3 dimensi permanen banget gitu ya. Gunanya apa? Melancarkan sirkulasi darah, membuang flek yang tadi di dalam pembuluh darah yang dibilang Dokter Dewi selang yang ada lumut itu, seperti selang ada lumut. Nah itu lumut itu fleknya. Nah itu digelontor secara tidak langsung oleh kasur ini. Ya, jadi racun-racun dalam darah pun juga hilang. Nah, tekanan darah, gula darah jadi normal, lemak dalam darah juga jadi normal, dan kekentalan darahnya berkurang. Jadi akhirnya darah kita tuh jadi cair terus kayak gitu. Jadi lancar seperti itu. Nah, demikian juga ada batu turmalin, tapi di sini dalam bentuk fiber, sehingga dia mengeluarkan far infrared. Nah, kalau kita ketemu matahari, kita jangan cari ultravioletnya, itu justru bikin kering wajah gitu. Nah, far infrared ini yang paling banyak dibutuhkan. Nah, kalau kita tidur di atas kasur ini, itu dengan sendirinya akan mengalami mencerahkan wajah. Keren ya? Tadi bukan hanya sekedar untuk olahraga saja, tapi juga untuk anti-aging. Nah, jadi ya jangan kaget teman-teman kalau saya tambah lama kelihatan ya usianya bertambah, tapi nampak wajahnya itu nggak bertambah. Nah, salah satunya adalah
tidur di kasur ini ya. Jadi awet muda kayak gitu. Nah, juga dia melepaskan ion negatif ya. Jadi ion negatif ini untuk relaksasi otot, syaraf ya, sehingga kualitas tidurnya menjadi bagus dan menyeimbangkan pH-nya darah gitu ya. Sehingga juga ada pengangkutan oksigen itu sangat maksimal kayak gitu. Nah, yang menarik di sini yang tidak ada duanya ya, tidak ada satu kasur pun yang punya ini, yaitu EPE. Oke, boleh dibuka slide yang berikutnya, mungkin lebih jelas tentang EPE. Ya, EPE ini adalah cross-link polyethylene foam, ya, EPE. Jadi dia itu bentuknya seperti itu. Jadi menyangga tulang belakang kita itu secara rata. Ya, jadi memang kasurnya itu kalau dipegang itu keras, tapi kalau ditidurin itu enggak keras. Lucu kan kayak gitu. Nah disitulah terjadi yang namanya perbaikan kelengkungan tulang. Perbaikan loh. Jadi kelengkungan tulang saya, skoliosis saya itu diperbaiki di sana. Nah, otomatis juga mencegah osteoporosis. Siapa yang kepingin tuanya ngalamin osteoporosis? Nggak ada yang mau kan kayak gitu loh. Nah jadi itu bisa mencegah dan juga sekaligus menormalkan tekanan darah ya. Nah kalau dilihat bentuk kasurnya itu ada EPE seperti itu, jangan khawatir, dia ada rongga kosong. Jadi sirkulasi darahnya itu tetap ada. Jadi kasurnya itu enggak terasa panas, terasa dingin gitu ya. Maksudnya tidak sumuk gitu enggak kayak gitu ya. Dan dia mengurangi penekanan pada area penting tubuh. Jadi maksudnya kalau ada teman kita tidur di sebelah ya, misalnya pasangan kita tidur, pasangan kita gerak-gerak gitu, itu kita enggak terasa. Jadi kita bisa tetap tidur lelap. Keren ya. Oke, nah jadi mengakibatkan tidur itu lebih tenang dan nyaman. Kemudian kalau di musim panas lebih sejuk, di musim dingin dia menjadi lebih hangat ya, dan tidak terasa adanya pindahan gerakan. Dia lebih tangguh dan tahan lama. Jadi umurnya kasur ini bisa lama banget kayak gitu ya. Nah, kalau kena air dan lain sebagainya ini kita tunjukkan ada 10 lapisan ya. 10 lapisan ini ada macam-macam ya, tapi layernya yang paling penting itu adalah layer yang kelima, itu ada lapisan DuPont. Nah, DuPont ini dia itu kedap air, jadi dia melindungi lapisan biomagnet di lapisan ke-8 itu biomagnetnya itu tidak akan rusak dan membuat biomagnetnya itu menjadi tahan lama gitu ya, karena dia kedap air tapi tidak kedap udara, jadi udaranya tetap bisa tembus gitu ya, makanya kasurnya nggak sumuk kayak gitu. Tapi walaupun dikasih air itu ya nggak akan bisa merusak biomagnetiknya. Ya tapi jangan begitu terus kemudian kasurnya dikasih air itu ya jangan ya. Jadi ini sebetulnya kasur akan tahan lama banget kalau kita bisa merawatnya dengan baik. Ya oke. Nah jadi terbukti kasur ini sudah dipakai, dibuktikan di 3 rumah sakit besar di Cina dan pada tahun 2014 sudah diuji cobakan di Youth Olympic 2014 di Nanjing. Jadi pada waktu itu atlet-atlet itu semuanya ditidurkan di kasur ini karena mereka kan seringkali mengalami cedera otot ya. Jadi pada saat tidur itu besok paginya bangun itu sudah bisa segar kembali. Nah, ini terjadi yang namanya penggelontoran itu bisa dilihat di gambarnya bahwa surprise dari SMS3 magnetic field ya. Nah, magnetic field yang ada di sepanjang seluas SMS3 tersebut menyebabkan dia itu menyemprot flek-flek dalam aliran darah. Jadi yang namanya aliran darah yang bergerombol itu tadi, RBC itu tadi hilang seperti itu. Keren ya. Nah, oke. Dan ada lagi slide-nya. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi analisis sel darah ya untuk penderita stroke yang di sebelah kiri itu adalah sebelum tidur di SMS3. Nah, setelah tidur di SMS3 maka dia akan mengalami sel-sel darahnya itu menjadi terpecah sendiri-sendiri sehingga akhirnya oksigen kembali mengalir dengan lancar. Kemudian ada contoh juga untuk yang penderita diabetes ya, penderita diabetes ini yang sebelumnya. Jadi sel-sel darahnya itu saling bergerombol, mengental, darahnya jadi mengental kan begitu. Nah, tapi setelah tidur di kasur ini itu juga menjadi tersebar sehingga nutrisi dan oksigen bisa lewat di antaranya, bisa mengisi seluruh organ-organ tubuh kita dengan baik. Ya, itu adalah makanya saya bilang kasur ini enggak sembarangan, jadi bukan didesain untuk sekedar tidur, enggak, tapi didesain sebetulnya untuk olahraga sambil tidur. Dan
tadi sudah terbukti dengan MG, saya habis gini mau nimbang-nimbang terus ya. Ya, oke, seperti itu. Jadi memang bagus ya, setiap kali kita tidur berkurang beberapa ons itu amazing, luar biasa. Dan juga untuk saya sendiri bisa memulihkan skoliosis saya itu bagus banget karena kan sudah dibilang permanen ya sama dokter nggak bisa diperbaiki, tapi ternyata bisa terperbaiki. Oke, keren banget kasur SNS3 ini. Iya. Makasih banyak Bu Iin. Jadi Sama-sama. sudah tahu salah satu rahasianya gitu ya, karena kasur ini ya melancarkan peredaran darah dan sudah teruji secara klinis ya. Kemudian juga melunturkan lemak-lemak ya, dan ini disukai oleh banyak orang sekarang ini ya. Dan tadi juga mencerahkan wajah loh. Wah, ini lengkap banget ya, dan mencegah osteoporosis ya. Nah, saya tanya dulu ke Pak MG. Pak MG, karena banyak banget nih yang di YouTube ini sudah pada penasaran semua. Nah, cara dapatnya gimana Pak MG? Cara dapatnya yang hubungin yang undang aja, Bu. Betul. Hubungin yang undang ya, yang bagian Iya, link gitu. ini Yang ya. memberikan link ini Iya. ya. Kalau mengenai Oke. harganya, Bu Yun, Harganya berapa nih? jadi mahal dan tidaknya tergantung sudut pandang kan gitu kan. Buat saya, lebih baik saya keluar duit mahal tapi untuk suatu kesehatan. Jadi saya bisa menikmati uang yang saya keluarkan dibandingkan saya mengeluarkan uang yang sangat banyak dalam kondisi sakit. Benar nggak? Benar. Setuju nggak? Bener, setuju Jadi banget kita- itu. Iya kan, ngeluarin duit banyak tapi kita menikmati enjoy daripada mengeluarkan duit banyak sakit kan gitu kan. Iya. Jadi kalau kasurnya sendiri yang ukuran king size Bu Yuyun sekitar 70 juta saat ini. Jadi king size itu ukuran lebar 180, panjang 200. Jadi Oke. 1,8 kali itu harganya 70 juta. Terus ada yang queen. Yang queen itu ukuran 150 kali 190. Harganya sekitar 60-an juta. Dan yang single 120 kali 190 sekitar 48 juta. Semuanya bisa diperoleh dengan kredit tanpa bunga. Kan gitu kan. Jadi untuk jelasnya lebih baik yang baru join di YouTube ini hubungi yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Ya. Tambahan Bu Yuyun, Ya. itu dulu saya belinya nggak terasa kok. Benar-benar nggak terasa karena bisa nyicil 12 bulan. Nah, Dan itu. tanpa bunga, Betul. tanpa bunga. Nah itu kebetulan ada kerjasama dengan bank-bank tertentu, jadi 12 bulan itu saya cuman bayarnya sekitar 4 juta ya, 4 juta saja, udah itu nggak terasa, tiba-tiba ya udah lunas begitu ya, jadi Ya, itu. istilahnya kalau sehari itu ya 100 ribuan lah ya, kayak gitu nggak terasa beneran. Nah tetapi ya dibandingkan menderita terus skoliosis yang tadi sudah dikasih tahu ya akibat-akibatnya oleh Dokter Dewi, bisa kena low back pain, bisa kena yang urat kecepit itu sakitnya bukan minta ampun. Benar. Dan sekali operasi ya, teman saya itu operasi sekali aja di satu lumbal, itu operasinya 73 juta. Nah, itu belum tentu pulih loh. Nanti habis lumbal yang begini, lumbal yang satunya lagi yang kena. Jadi operasi lagi, 70 juta lagi. Nah, mau dihitung sampai habis berapa seperti itu. Saya setuju dengan Pak MG. Jadi ini sudut pandangnya adalah untuk sebuah kesehatan ya, untuk sekali investasi itu adalah hal yang sangat murah. Benar. Dibandingkan kalau kita sakit dan harus aduh itu mahalnya minta ampun, dan yang lebih mahal lagi adalah sakitnya itu Bu Yuyun yang tidak tertahankan. Benar ya. Apalagi kalau sampai saraf kejepit, tulang bengkok. Aduh perempuan jangan sampai deh. Ya. Setahun skip untuk ya 4 juta, satu hari 100 ribuan, setahun aja oke lah. Oke, betul nggak? Dengan manfaat tadi yang sudah sangat lengkap dan buat saya sangat worth it dan layak untuk diperjuangkan. Ya, benar. Oke, terima kasih banget ini ya, sharingnya luar biasa ya, emang ya, di channel YouTube 81 itu memang ya, kontennya keren-keren ya, dan sangat bermanfaat ya. Dan nanti ya tanggal 24 ya, 24 Oktober ya, hari Sabtu ya, Anda akan ditemani lagi dengan satu tema adalah bukan istri biasa. Wah, ini keren lagi ya, bukan istri biasa ya. Tanggal 24 Oktober 2020 jam 4
catat betul tanggalnya ya, live YouTube ya, dan ini bersama dengan tentunya para istri yang luar biasa, makanya dibilang adalah bukan istri biasa ya. Oke, selanjutnya kita ada lagi event ya, event gede banget ya, sangat menginspirasi ya, dan sudah banyak ya membantu perubahan banyak orang dari berbagai macam aspek, yaitu FFG Orientation, bagaimana mengenal lebih dalam tentang FFG. Catat betul tanggalnya, tanggal 7 November 2020, mulai dari jam 12 siang ya. Oke, itu event-event ya yang akan datang ya. Pastikan Anda ngikutin ya setiap kali event ya bersama dengan FFG ya. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Dewi Probo ya. Kemudian Bu Iin di Surabaya ya. Bu Dewi di Jakarta ya? Ya, Jakarta. Ya, saya di Jakarta, Bu Iin di Surabaya, kemudian Pak MG di Tangerang Tangerang ya. Selatan. Oke, dan saya ya di Tangerang ya, dan saya sendiri Yuyun ada di Malang. Sampai ketemu di event berikutnya. Salam sehat selalu, stay positif. Salam sehat. Salam sehat.